Sehat semua? Masih semangat? Alhamdulillah. Malam ini malam ke-16 insya Allah. Berarti kurang berapa? Sudah menghitung ya? Tidak apa-apa, harus dihitung memang. Zikir dihitung. Jadi zikir dihitung, sholat malam keberapa dihitung. Supaya apa? Supaya kita masih sadar. Jangan sampai nggak sadar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan selain bulan yang Allah turunkan ini, bulan yang penuh dengan barakah dan keagungan, sebab di dalamnya ada ibadah yang sangat istimewa, yang setiap amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sesuai namanya Qur'an. Qur'an itu artinya membaca. Ketika pertama kali Nabi di Gua Hira oleh Allah malaikat Jibril diperintahkan, Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya belum pandai membaca, kata Rasulullah. Maka membaca ada tiga tingkatan. Ada qiraat, itu membaca, bacanya belum lancar, maka ada metode baca ikra. Jadi qiraat, membaca belum lancar, belum tepat panjang pendeknya, belum tepat membaca fasohahnya, huruf-huruf Qur'annya, itu namanya qiraat. Maka Nabi pertama kali, Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, ma ana biqari. Sampai 3 kali Nabi diminta baca Muhammad, baca Muhammad. 3 kali Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk tubuh Nabi sampai remuk redam, sampai Nabi merasakan sangat sesak dadanya. Lalu mengikuti bacaannya malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu membaca. Sudah juz berapa Pak Bu? Sudah berjus-jus. Apalagi kalau mampir di tempatnya jus. Jus-jus. Ya enggak apa-apa. Saya senang Pak Ustadz baca Quran, cuma belum lancar. Alhamdulillah. Orang-orang yang lancar baca Qurannya hari ini, sebab dulunya tidak lancar. Betul ya? Nggak ada begitu lahir Bismillahirrahmanirrahim, baru lahir sudah bacaannya, misalkan. Nggak ada. Semua yang hari ini Bapak Ibu lancar baca Al-Qurannya, dulunya belum lancar. Mumpung belum lancar, banyak baca Quran. Kata Rasulullah, siapa yang pandai membaca Al-Quran, maka dia digolongkan orang-orang yang bersama para nabi, para rasul di dalam derajat kemuliaan. Dan siapa yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata, masih tertatih-tatih, masih sulit, masih bacanya belum lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah. Terus Pak, walaupun belum lancar Bu baca Qurannya, terus baca. Pak Ustadz baca Quran keliru-keliru nanti kan dosa. Tidak, insya Allah. Yang belum lancar terus belajar, yang belum mahir Qurannya terus belajar. Insya Allah pahala yang didapatkan lebih besar daripada apa yang disebut mungkin dosa. Insya Allah dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qiraat. Yang kedua ada tilawah. Tilawah itu al-mahir bil Quran. Tilawah itu orang yang baca Qurannya sudah kelas advance.
sudah lancar. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'annya dengan tartil, panjang pendeknya, fasahahnya. Maka itu yang ditunjuk jadi imam solat, yang bacaannya sudah baik. Yang belum baik belajar dulu, yang sudah baik bacaan Qur'annya, itu yang terpilih jadi imam solat rawatib. Alhamdulillah, saya pernah belajar ke tilawah huruf-huruf Quran. Allahu yarham penulis kitab Al-Barqi, Kiai Haji Muhajir Sultan. Dia ahli sejarah huruf Al-Quran, dia ahli bagaimana melafalkan huruf Al-Quran. Alhamdulillah saya kebagian sedikit pernah belajar dengan beliaunya. Jadi bagaimana melafalkan huruf Al-Quran itu yang tepat, itu namanya tilawah. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, dia membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadabbur Quran. Makanya orang yang jadi imam solat, di samping dia qari, di samping dia tilawatil Quran, juga mampu dia mentadaburi Al-Quran. Maka ada disebut kalam insya, ada kalam khabar. Kalam khabar itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tadabbur Quran, tahu segala puji milik Allah, seluruh semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu namanya kalam khabar, bahwa Allah mengabarkan demikian makna ayat, demikian makna kalimat Al-Quran yang dibaca, mengerti. Itu namanya kalam khabar. Tapi kita butuh kalam insya. Apa itu? Ada zauk, ada rasa, ada setrum, ada sambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, memahami maknanya, mentadaburi apa yang dibaca, lalu ada zauk, ada rasa. Itu yang dilakukan Rasulullah. Setiap malam Ramadan dibacakan Quran oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah itu sering tersenyum ketika bacaan Quran dibaca oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan tentang nikmat-nikmat Allah yang besar, tersenyum Rasulullah mengatakan, Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika ayat yang dibaca pas menceritakan tentang azab, tentang siksa, tentang kemurkaan Allah, maka Nabi kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada kalam insya, ada zauk di situ. Maka orang yang sholat sekalipun itu memunculkan zauk. Jadi ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, terjemahannya segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam. Zauknya apa? Ya Rabb, aku adalah hambamu ciptaanmu. Aku adalah hambamu yang kecil sedang bersujud kepada Allah. Aku adalah hambamu yang begitu banyak alfa, yang lisan ini banyak dengan dosa-dosa, tetapi masih diizinkan malam ini menyebut kalimatnya, masih diizinkan untuk membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalam insya, dimunculkan dalam ibadah. Maka ibadah Ramadan ini di samping kalam khabar, kita puasa di siang hari, menahan makan dan minum, menahan hubungan seksual suami istri sejak subuh sampai maghrib. Tetapi selebihnya juga kita ada zauk, ada rasa di situ. Makanya kenapa di bulan Ramadan jadi ada ajaran berbagi dengan sesama. Kenapa? Kita merasakan laparnya sementara, dan kita tahu tidak lama lapar kita. Sementara banyak orang-orang yang laparnya setiap waktu, karena dia tidak punya pekerjaan, karena dia mungkin orang yang miskin, dia memang orang yang banyak kebutuhannya,
tapi dia tidak punya aset untuk dia nikmati. Setiap hari dia kesusahan, setiap hari dia bekerja untuk sesuap nasi, maka disitulah ada jauh untuk saling membantu. Maka Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya, dia hanya mendapatkan rasa dahaga yang sangat dan rasa lapar yang sangat. Kenapa? Karena puasanya hanya kalam khobar, tidak sampai ke kalam insya, tidak menjaga hal-hal yang membatalkan nilai pahala puasa, hatinya kosong. Maka orang yang sholat jangan sampai kosong hatinya. Allah mengingatkan, menyindir kita, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Ali Imran 167 kalau tidak keliru. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka, tapi hati mereka tidak. Kata panjenengan, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan sempurna lengkap, duduk antara 2 sujud. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Apa yang kita minta, yang kita mohonkan, tidak akan lepas dari 8 permohonan tersebut. Tapi apa yang kita lakukan dalam duduk antara 2 sujud itu? Kita hanya membaca doa, kita hanya menyampaikan hafalan doa, belum berdoa. Tapi bagi mereka yang sudah berdoa, alhamdulillah, Rabbi firli, nun Gusti, dosaku wakeh ya Allah, bila Engkau tidak mengampuninya, beban berat jalan hidupku ya Allah, aku butuh bantuanmu ya Allah, ampuni sebesar apapun dosaku. Itu namanya kalam insya. Ada butuh kita ke Allah. Di dalam solat kita munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ke-22 ayat ke-11 surat Al-Hajj, wa minan nasi man ya'budullaha ala arf. Di antara sebagian besar manusia, kata Allah, ketika mereka menyembah kepada Allah, yang mereka lakukan hanya casingnya saja. Pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, pakai udang-udang. Allahu Akbar. Bukan tidak boleh menggunakan pakaian semua itu, boleh-boleh saja, tapi jangan terjebak. Ibadah kepada Allah hanya casingnya saja, tapi hatinya tidak. Ayo kita perbaiki di bulan Ramadan ini, casingnya bagus dan isi lebih bagus tentunya, dengan ibadah kita kepada Allah. Salatnya, puasanya, ibadah amalan yang lainnya, infak sedekah kita lakukan secara fisik, tapi hati kita mengatakan, ya Allah, ini yang aku lakukan sebagai bentuk keimananku, wujud ketakwaanku, tidak lainnya aku lakukan. Sami'na wa ata'na, aku dengar semua firman-Nya yang kau sampaikan dari Al-Quran, yang kau sampaikan dari Rasulullah. Ata'na, kami taat semua, lakukan karena semata-mata karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita dengan hidayahnya di jalan kesempurnaan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.